ketika Allah memang ingin memberikan kebahagiaan abadi, keutamaan, kemuliaan dibandingkan seluruh perempuan yang lain di dunia ini, maka Allah memberikan keyakinan, tarojjaha ini maknanya. Maka Allah memberikan keyakinan yang tinggi kepada Siti Khadijah untuk tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Kesempatan apa maksudnya? Kesempatan rasa ini. Jadi jangan pernah tidak akan pernah Siti Khadijah tidak pernah berpikiran untuk membunuh rasa itu. Nah, bahkan berpikiran untuk meneruskan rasa itu, ya kan? Untuk melanjutkan rasa itu ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Tawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa mujaba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah para sahabat dan keluarga Ikrar Ngaji Lesehan, kita lanjutkan kajian kitab Al-Busyra fi Manaqibis Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sekarang kita sudah masuk pertemuan kelima, ya kan? Masuk kepada pembahasan tentang zawajuha, bagaimana prosesi pernikahan Sayyidah Khadijah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Atau kalau bahasa lainnya, bagaimana sih Sayyidah Khadijah pertama kali menembak Nabi, begitu kan ya? Bagaimana Sayyidah Khadijah pertama kali menyatakan cintanya kepada baginda Nabi. Sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila jami'i syuhada'i wal ulama'i was siddiqin wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina. ثم الفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ العليم العلامة السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي المكي الحسني رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره وكراماته إلى أن قال ولما أراد الله تعالى لها السعادة الأبدية والشرف والفضل على نساء البرية ترجح عندها ألا تفوت هذا الفرصة الذهبية. ولما أراد الله تعالى لها السعادة الأبدية, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkeinginan laha untuk Sayyidah Khadijah memberikan, ketika Allah sudah ingin memberikan as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan abadi kepada Sayyidah Khadijah, gitu ya. Ketika Allah sudah iradah untuk memberi sa'adah abadiyah, kebahagiaan abadi kepada Sayyidah Khadijah, wasyarafa wal fadla ala nisa'il bariyah, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan, hendak memberikan kemuliaan dan penuh keutamaan kepada Sayyidah Khadijah dibandingkan perempuan-perempuan di seluruh dunia ini, ya. Dibandingkan perempuan-perempuan dimanapun berada. Ketika Allah sudah berkeinginan, berirodah untuk itu, tarajjaha iddaha alla tufawwita hadhil fursata dhahabiyah, maka teranglah bagi Khadijah, jelaslah bagi Khadijah, kuatlah hati Khadijah, alla tufawwita, untuk tidak akan pernah menyia-nyiakan hadhil fursata dhahabiyah, satu kesempatan emas ini. Kesempatan emas yang dimaksud adalah kesempatan saat ia
memiliki rasa kepada baginda Nabi. Jadi kan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, di akhir pertemuan kita bercerita tentang Sayyidah Khadijah yang merasakan sesuatu yang aneh sekali dalam dirinya, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ya kira-kira begitu ya kan, kepada orang baru, kecuali kepada baginda Nabi. Jadi rasa ini kenapa kok aneh? Salah satunya ya karena tadi ini kepada orang baru begitu kan. Kalau kita sebut ya rasa cinta yang begitu besar kepada orang baru gitu kan, yang dirasakan Sayyidah Khadijah. Sementara baru kemarin saja, al-amsil qarib, kemarin saja Sayyidah Khadijah itu menolak banyak laki-laki, al-katsiru minar rijal, banyak lelaki yang ditolak, dan itu bukan lelaki sembarangan, tapi min zawil wajahati wal mal, dari kalangan mereka yang punya pangkat dan punya kekayaan yang banyak begitu kan. Nah, rasa itulah ketika Allah memang hendak memberikan as-sa'adah al-abadiyah, asy-syarafa wal fadla ala nisa'il bariyah, ketika Allah memang ingin memberikan kebahagiaan abadi, keutamaan, kemuliaan dibandingkan seluruh perempuan yang lain di dunia ini, maka Allah memberikan keyakinan, tarojjah ini maknanya. Maka Allah memberikan keyakinan yang tinggi kepada Siti Khadijah untuk tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Kesempatan apa maksudnya? Kesempatan rasa ini. Jadi jangan pernah, tidak akan pernah, Siti Khadijah tidak pernah berpikiran untuk membunuh rasa itu. Nah, bahkan berpikiran untuk meneruskan rasa itu, ya kan? Untuk melanjutkan rasa itu ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Jadi wajar ya ketika kita mendengar kisah, mendengar cerita, Siti Khadijah melamar Nabi, jarang-jarang sekali begitu kan. Biasanya yang dilamar itu ya perempuan, ya kan, yang melamar laki-laki. Jadi ya biasanya Sayyidah Khadijah yang dilamar oleh baginda Nabi begitu. Tapi kok cerita yang masyhur kita mendengar baginda Nabi yang dilamar Siti Khadijah. Kenapa? Ya karena ini Allah menguatkan prinsip, menguatkan hati Siti Khadijah untuk jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan emas itu, ya kan. Bahasanya juga bagus ini. Kemudian di sini ada syair, Sayyid Muhammad mengutip sebuah syair dari Bahar Khafif, ya, dalam kitab Hamziyatul Busiri. Hamziyatul Busiri ini adalah satu kitab tentang pujian-pujian juga kepada baginda Nabi dan Ummul Mukminin, ya kan, yang terdiri dari 456, ya, 456 bait. Karyanya Al-Busiri, ya. Dia digerai Al-Busiri, karyanya Al-Busiri, makanya nama kitabnya Hamziyatul Busiri karena karyanya Al-Busiri gitu kan. Bagus ini, kitab ini luar biasa. Kemudian kitab ini punya syarah namanya Al-Minah Al-Makkiyah yang berusaha mensyarahi ini secara lafzi, juga menyerempet sedikit kepada makna daripada bait demi baitnya. Coba kita baca ya, ini ada di bait ke-56. Setelah saya cek, syair ini yang dikutip Sayyid Muhammad ini ada di bait ke-56 dalam Hamziyatul Busiri. Bahar Khafif berarti ikut nada fa'ilatun, mustaf'ilun fa'ilatun, begitu kan ya. Wastabanat Khadijatun annahul kanzul ladzi hawalathu wal kimya'u. Wastabanat Khadijatun annahul kanzul ladzi hawalathu wal kimya'u. Wastabanat Khadijatun, semakin teranglah bagi Khadijah bahwa baginda Nabi, annahul kanzu, bahwa baginda Nabilah sang harta terpendam itu dan emas berharga yang ditunggu-tunggu, ya kan. Allazi hawalathu wal kimya'u, kalau terjemah bebasnya, dan emas berharga yang ditunggu-tunggu atau yang diupayakan, yang dicari-cari hingga hari ini. Nah, gitu kalau terjemah bebas saya ya. Jadi wastabanat Khadijatun annahul kanzul ladzi hawalathu wal kimya'u, terjemah bebas saya itu kira-kira semoga tidak keliru, ya kan. Kalau keliru ya mohon beri syarat. Semakin teranglah bagi Khadijah bahwa baginda Nabilah sang harta terpendam itu
dan emas berharga yang ditunggu-tunggu, diupayakan atau dicari hingga hari ini. Fakhtarat li nafsiha az-zakiyal amina sayyida waladi Adam ajma'ina. Fakhtarat, selalu memilihlah. Akhirnya Sayyidah Khadijah menentukan pilihan. Memilihlah Sayyidah Khadijah li nafsiha, untuk dirinya, memilih az-zakiyal amina, seseorang yang suci lagi terpercaya. Siapa itu? Sayyidah waladi Adam ajma'ina, dialah tuannya Bani Adam seluruhnya. Ya, baginda Nabi maksud. Waman lahat fi wajihi alamatun nubli wal jamali. Waman, dan orang lahat yang tampak fi wajihi, di wajahnya orang itu. Ini masih sifat-sifat tentang baginda Nabi. Yang dipilih oleh Sayyidah Khadijah adalah Az-Zakiyal Amin. Siapa? Ya Sayyidah waladi Adam ajma'in. Siapa lagi? Maksudnya sifat orang itu bagaimana? Ya man lahat fi wajihi alamatun nubli wal jamal. Orang yang di wajahnya tampak terang alamatun nubli wal jamal, tanda-tanda kemuliaan dan keindahan, ketampanan, aura keindahan dan ketampanan. Wa takamalat fihi khisalul kamali wal jalal, dan paripurna, utuh fihi, dalam diri Nabi, khisalul kamali wal jamal, sifat-sifat kamal dan jamal, sifat-sifat kamal dan jalal, kemuliaan dan keagungan. Jadi kemuliaan ada, keagungan ada, begitu. Ketika kamaliyah dan jalaliyah sudah sempurna, ya maka menjadi indah, begitu kan. Kamaliyah, jalaliyah. Wabadat alaihi amaratus siyadati, dan tampaklah alaihi, atas baginda Nabi, dan terpancar alaihi, atas baginda Nabi, amaratus siyadati, apa? Tanda-tanda as-siyadah, martabat yang tinggi, sudah mulai tampak. Tanda-tanda martabat yang tinggi. Jadi tanda martabat yang tinggi, tanda orang akan nanti mendapat tingkat dan martabat yang tinggi, berarti dia sudah mulia sejak kecil. Dia sudah mulia sejak remaja, gitu kan. Dia sudah mengantongi sifat pribadi dan karakter sejak remaja. Itu tanda orang yang punya derajat tinggi. Lihat saja berarti kalau ada, kira-kira ya, kalau ada anak-anak yang sejak kecil sudah mulia, sejak kecil sudah memuliakan, sudah membantu, sudah menolong, sudah punya jiwa sosial yang tinggi. Lihat saja ke depannya, ketika dia selalu dibimbing, insya Allah pasti jadi orang yang terpandang, berpangkat tinggi. Wa dhaharat minhu isyaratun najabati wal qiyadah. Wa dhaharat, dan tampak lahu minhu, dari baginda Nabi, isyaratun najabati wal qiyadah, apa? Tanda-tanda kecerdasan dan al-qiyadah, sifat kepemimpinan. Jadi jiwa kepemimpinannya sudah ada, ya kan, dari baginda Nabi. Cerdas, jiwa kepemimpinannya ada, ya kan. Berarti kira-kira beliau sudah mampu diikuti, ya kan. Jejaknya, langkahnya sudah mampu diikuti orang. Sudah menjadi rujukan anak-anak semasanya, kira-kira begitu. Bahkan orang-orang yang jauh di usia beliau. Famakana minha illa an arsalat ilaihi. Ini baik beliau ketika masih remaja, maupun beliau ketika sudah umur menikah, ya kan. Umur 25-an itu berarti sudah mulai tampak, beliau sudah mulai tampak sebagai pemimpin, banyak diikuti orang, begitu kan. Famakana minha illa an arsalat ilaihi, maka tidak ada lagi minha, dari Sayyidah Khadijah, tiada lagi pilihan lain. Kalau terjemah bebas saya, famakana minha illa an arsalat ilaihi, maka tiada pilihan lain dari Siti Khadijah itu kecuali illa an arsalat ilaihi, kecuali harus mengutus orang untuk menuju baginda Nabi, untuk menyampaikan pesan kepada baginda Nabi, ya kan. Wa aradat nafsaha alaihi, dan dia harus menawarkan dirinya alaihi, kepada baginda Nabi. Tidak ada jalan lain. Ini pesan ini harus tersampaikan kepada baginda Nabi, begitu kan. Artinya menyampaikan pesan kepada baginda Nabi tentang apa, gitu kan. Tentang bahwa dia ingin menawarkan diri, dalam tanda kutip ini, artinya ia ingin melamar. Fa khatabatir rasula al-a'zama wan nabiyyal akram sallallahu alaihi wasallam. Ini dia keterangannya, ya. Sehingga Sayyidah Khadijah berani melamar Rasul al-a'zam, baginda Nabi, wan nabiyyal akram, ya kan, dan Nabi yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat lahu, dan berkata siapa Sayyidah Khadijah lahu, kepada baginda Nabi, ya ini.
Apa kira-kira ya kata-katanya Sayyidah Khadijah saat melamar baginda Nabi? Ya benal ammi, inni qad raghibtu fika liqarabatika wa syarafika wa sami manzilatika wa qudratika. Ini kata-katanya coba, kata-katanya Sayyidah Khadijah saat melamar baginda Nabi. Kalau bahasa kita milenial sekarang ini, ternyata begini ya bahasanya Sayyidah Khadijah menembak baginda Nabi gitu ya kan. Ini PDKT-nya lewat jalur apa? Lewat jalur bisnis. Setelah pulang dari misi bisnis pertamanya, langsung dinyatakanlah cinta itu oleh Sayyidah Khadijah. Ini mungkin penting-penting dihafal ini ya, biar kita tahu ternyata ini loh bahasa Sayyidah Khadijah saat melamar baginda Nabi. Ya benal ammi, wahai anak pamanku gitu kan. Karena ini masih berkeluarga, anak pamannya begitu. Wahai anak pamanku, inni qad raghibtu fika, saya sungguh mencintaimu. Itu kan. Inni qad raghibtu fika, saya sungguh mencintaimu, saya sungguh menyukaimu. Liqarabatika wa syarafika, tiada lain karena saya memandang kekerabatan dan kemuliaanmu, dan wasami manzilatika wa qadrika, dan karena tingginya derajat dan tingkatanmu. Nah gitu ya. Gak bisa saya melihat kemuliaan, melihat pangkatmu yang tinggi, melihat derajatmu yang juga jauh di atas orang. Saya tidak bisa menahan rasa. Saya akan ungkapkan saya cinta padamu gitu kan. Saya suka. Wa fi riwayatin. Nah, ini dalam satu riwayat. Ini maksudnya kalau bahasanya dalam satu riwayat berarti ada riwayat lain, walaupun riwayat itu tidak semasyhur riwayat pertama begitu kan. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, annaha sesungguhnya Sayyidah Khadijah arsalat lahu, mengutus orang lahu kepada baginda Nabi. Arsalat mengutus siapa? Sayyidah Khadijah lahu untuk menuju baginda Nabi, menyampaikan berita atau informasi salam kepada baginda Nabi. Mengutus siapa? Nafisata binta Munyah atau binta Munyah. Mengutus orang yaitu bernama seorang perempuan bernama Nafisah binti Munyah. Dasisan ilaihi, hale dalam rangka hale saat itu ya kan, ia menyelipkan pesan ilaihi kepada baginda Nabi. Jadi Siti Khadijah mengutus Nafisah sambil lalu menitipkan pesan, tolong sampaikan ini kepada baginda Nabi begitu kan. Faqalat selahu, lalu singkat cerita Nafisah binti Munyah ini berkata atau berbisik atau menyampaikan walaupun tidak dengan suara nyaring begitu kan kepada baginda Nabi, ma yamna'uka an tatazawwaja begitu. Kalau bahasa kita, kamu atau Anda enggak nikah kenapa sih begitu kan? Ma yamna'uka an tatazawwaja, apa yang mencegahmu untuk menikah begitu. Kamu belum nikah kenapa begitu kan? Akhirnya dijawab sama baginda Nabi ya kan, ma fi yadayya syai'un, kata baginda Nabi. Ya Allah, ternyata begini ya. Ma fi yadayya syai'un, kata baginda Nabi. Saya nggak punya apa-apa. Mau nikah bagaimana ya kan? Saya belum punya apa-apa. Artinya mungkin dengan harga mahar orang Arab dulu dibandingkan suku-suku yang lain, itu mungkin jauh lebih mahal ya kan? Sehingga walaupun baginda Nabi anggaplah istilahnya punya, tapi dianggap seperti tidak ada karena tetap saja tidak mampu menjangkau, kira-kira begitu. Ma fi yadayya syai'un, saya tidak punya apa-apa, saya nggak punya uang, saya nggak punya modal begitu kan. Masya Allah ya. Ternyata teman-teman yang mau menikah tapi masih belum punya modal, itu jangan risau. Baginda Nabi sudah meneladankan itu sejak lama ya kan? Jangan risau. Sayyid kita sudah meneladankan itu. Faqalat selahu, artinya jangan risau, pasti ada yang bantu begitu. Pasti ada yang bantu. Tawassul lah ya, tawassul lah ya. Faqalat selahu, ya selain tawassul juga ya tawassul kepada orang yang punya uang begitu kan. Tawassul kepada orang yang punya uang. Bisa pakai surat tanah misalkan. Faqalat selahu, lalu Sayyidah Nafisah berkata kepada baginda Nabi, bertanya kepada baginda Nabi atau menawarkan, fa in kufita wa du'ita ilal mali wal jamali wal kafa'ah. Nah, bagaimana kalau
Dari segi dalam urusan harta Anda akan dicukupkan, dalam urusan al-jamal wal kafaah Anda juga akan sekufu. Bagaimana bila ada yang penuhi itu? Bagaimana bila ada yang nanggung itu, ya kan? Istrimu juga cantik, istrimu juga setara denganmu, sama-sama mulia, sama-sama cantik dan ganteng, begitu kan? Bagaimana kalau ada yang seperti itu? Baginda Nabi ketika diberitahu oleh Sayyidah Nafisah, ya sedikit heran, ya kan? Siapa orang yang mau menanggung itu, ya kan? Artinya dari segi nafkah nggak usah khawatir lah begitu, dia kaya, begitu kan? Kemudian cantik iya, sekufu dengan baginda Nabi juga iya. Siapa itu? Baginda Nabi bertanya, Kola Waman, katanya. Lalu siapa? Nah, kan penasaran ya kan? Siapa dia? Kolat Nafisah berkata lahu kepada Nabi, Khadijah. Oh gitu kan. Siapa itu? Khadijah. Ya Khadijah binti Khuwailid itu. Fa'ajaba, lalu baginda Nabi menyanggupi, ya kan? Baginda Nabi akhirnya ketika mendengar, singkat cerita, baginda Nabi akhirnya menyanggupi apa yang ditawarkan oleh Nafisah. Nah, dalam satu riwayat, cara prosesi Sayyidah Khadijah menyampaikan atau mengungkapkan rasa cintanya kepada baginda Nabi lewat Sayyidah Nafisah, dalam riwayat lain yang sering kita dengar, Sayyidah Khadijah sendirilah yang menyatakan cintanya dengan bahasa yang tadi, ya benal ammi inni qadrawhi betufika li qarabatika wa syarafika wa sami manzilatika wa qadrika, begitu. Kemudian Sayyid Muhammad melanjutkannya di sini mengutip sebuah syair dari kitab Hamziyatul Bustiri yang tadi itu ada di bait ke-56, yang ini mundur sedikit, bait ke-49, 50, 51, 52, ya kan. Wara'athu Khadijatun wattuqa wazzuhdu fihi sajiyatun wal haya'u wa ataha annal ghamamata was-sarha adallathu minhuma afya'u wa ahadithu anna wa'ada rasulillahi bil ba'thi hana minhul wafa'u fada'athu ila zawaji wa ma ahsana ma yablughul munal azkiya'u. Kita terjemah bebas ya. Wara'athu Khadijatun wattuqa wazzuhdu fihi sajiyatun wal haya'u. Ketakwaan, kezuhudan, dan sifat pemalu yang ada pada diri Nabi, itu yang ada dalam diri baginda Nabi, itu sudah tertanam sebagai watak dan kepribadian yang alami yang dilihat oleh Siti Khadijah. Jadi memang sudah lama, sudah dari diri Nabi sendiri, keistimewaan yang sejak lahir, kira-kira bahasa kita yang lebih ekstrim ya, keistimewaan sejak lahir, ketakwaan dan kezuhudan dan rasa pemalu atau sifat pemalu itu sudah menjadi watak pribadi baginda Nabi yang dilihat oleh Sayyidah Khadijah, hasil penelitian Sayyidah Khadijah. Terlebih lagi dilanjutkan, wa ataha annal ghamamata was-sarha adallathu minhuma afya'u. Sampailah kabar kepada Sayyidah Khadijah bahwa awan dan pohon besar itu bayang-bayangnya terus menaungi baginda Nabi, bayang-bayangnya menaungi baginda Nabi. Wa ahaditsu anna wa'ada Rasulillahi bil ba'thi hana minhul wafa'u. Dan sampai juga berita-berita ahadis, sampai juga kabar-kabar kepada Sayyidah Khadijah bahwa sesungguhnya janji tentang akan diutusnya Rasulullah, utusan Allah nanti, hana minhul wafa'u, sebentar lagi akan terpenuhi. Fada'athu ila zawaji wa ma ahsana ma yablughul munal azkiya'u. Fada'athu ila zawaji, maka hal itu mendorong Sayyidah Khadijah untuk segera menikah dengan baginda Nabi, segera menikah dengan baginda Nabi. Hal itulah yang mendorong Sayyidah Khadijah, oh ini harus ini langka ini, begitu kan? Ini pria langka ini. Dia sudah mulia sejak kecil. Kemudian keistimewaannya banyak yang tidak dimiliki orang lain, dan janji Allah tentang akan diutusnya Rasulullah, utusan Allah nanti di akhir zaman, itu jelas janjinya itu. Janji Allah sudah ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan Sayyidah Khadijah punya firasat yang tajam membaca itu. Dia menyangka, dia berfirasat inilah orangnya, begitu. Segeralah ia fada'athu ila zawaji, segeralah ia menikah dengan baginda Nabi, begitu kan, melamar dengan baginda Nabi. Kemudian diakhiri wa ma ahsana ma yablughul munal azkiya'u. Duh, indah sekali
Tentunya ketika orang-orang cerdas itu berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka, ya kan. Indah sekali memang. Sayyidah Khadijah sampai pada tujuannya, ya kan. Baginda Nabi juga sampai pada tujuannya, didampingi, dibimbing oleh orang tangguh, perempuan tangguh sekelas Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Alhamdulillah, kita sudah baca sedikit tentang prosesi lamaran Sayyidah Khadijah. Bagaimana bahasa Sayyidah Khadijah saat pertama kali menyatakan cinta kepada baginda Nabi. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang prosesi yang lebih sakral, ya kan. Pertemuan antara keluarga dengan keluarga. Keluarga baginda Nabi dengan keluarga Sayyidah Khadijah. Siapa yang naik sebagai juru bicara di masing-masing keluarga untuk menyampaikan lamaran dan tanggapan langsung dari keluarga Sayyidah Khadijah, ya kan. Mungkin hanya itu dulu, semoga manfaat dan barokah. Untuk pesan terakhir untuk para jomblowan, jomblowati yang terutama para jomblowan ya, yang masih belum menikah hanya karena belum punya modal. Jangan khawatir, jangan terlalu risau begitu ya. Walaupun kerisauan itu juga harus ada, ya kan. Jangan terlalu risau, karena baginda Nabi lah yang meneladankan seperti itu. Ya, niatkan saja mengikuti teladan baginda Nabi. Tapi harus diniatkan juga bahwa baginda Nabi tidak ketika punya uang mandiri yang cukup untuk menikah, itu diteladankan ya. Artinya sama, saya sepakat dengan beberapa guru yang bilang bahwa kalau menikah, terutama teman-teman santri yang dinasehati, kalau nikah itu ya jangan nunggu mampu siap 100%. Kalau nunggu mampu siap 100%, usia sudah 26, 27, 28, ini belum tentu siap 100%. 29 belum tentu, 30 belum tentu, 35 pun masih belum tentu siap 100%, ya kan? Segi ekonomi, segi mental, dan lain sebagainya. Mental itu banyak urusannya, ya kan. Nah, jangan nunggu siap 100%, nasihat para guru-guru di pesantren itu. Tapi 50%-nya siap secara komplit itu, kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, finansial dan mental siap 50%. 50%-nya mana? 50%-nya nekat. Nah, itu. Ya setidaknya mungkin begitu teladan baginda Nabi, mungkin ya, mungkin. Ala kulli hal, semoga manfaat dan barokah. Kalau melihat riwayat ini, maka itulah yang saya pahami, itulah yang akan saya sampaikan. Mohon beri saran bila ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview satu buku terjemahan dari bahasa Turki yang berjudul serial The Greatest Woman. Nah, yang setelah diterjemahkan menjadi Aminah Senandung Rindu Bunda Rasul. Novel ini karya dari Nuriye Selgen, dicetak pertama kali pada tahun 2017 dengan penerbit Kesha Media. Nah, jumlah halaman dari buku ini mencapai 290 halaman. Sudut pandang dalam buku ini adalah Aminah, yaitu ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Namun di bagian keempat dari buku ini, nah, itu sudut pandangnya berubah. Yang dimaksud aku di sini bukan lagi Aminah, melainkan Halimah, yaitu ibu susuan dari Nabi Muhammad SAW.
Kemudian setelah saya membaca keseluruhan dari buku ini, saya menemukan sedikit kejanggalan terkait judul dari buku ini, yang dimana kalau versi aslinya yaitu bahasa Turki, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu judulnya Cinta dan Kesedihan Aminah dan Halimah. Nah, sedangkan di terjemahannya ini hanya mencantumkan Aminah saja. Padahal di bagian tertentu di buku ini ada yang membahas Halimah sebagai sudut pandang orang pertama. Dari segi isi, overall saya puas karena bahasa yang digunakan di sini bahasanya ringan, mudah difahami, recommended buat teman-teman yang suka membaca tentang kisah Nabi dan Rasul, atau suka baca tentang sejarah Islam namun malas buka kitab yang harus buka kamus terlebih dahulu dan mungkin bahasanya julumat kemana-mana. Nah, ini sudah disediakan ya buku tentang wanita-wanita muslim, cocok untuk menutrisi otak kita, khususnya khusus untuk kita wanita-wanita muslimah. Pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari buku ini, salah satunya yaitu tentang jodoh tentang jodoh, bagaimana kita memantaskan diri kita untuk menjemput jodoh kita. Nah, karena di sini di buku ini diceritakan bahwasanya Abdullah itu merupakan idaman seluruh wanita di Mekah ya dulunya, sampai-sampai beliau itu pernah dilamar secara langsung namun beliau menolak. Kemudian dijodohkan oleh ayahnya atau Abdul Muthalib dengan Siti Aminah, yang dimana Siti Aminah di sini diceritakan bahwasanya beliau itu adalah wanita yang taat, yang patuh, dan termasuk wanita yang ditunggu-tunggu kelahirannya oleh kedua orang tuanya. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan, dapat mengambil pelajaran bahwasanya kalau kita menginginkan jodoh yang baik, maka kita juga harus memperbaiki diri kita sendiri begitu. Terus pelajaran yang kedua yang dapat kita petik di sini sebenarnya ada banyak pelajaran yang dapat diambil, namun salah satunya yang ini, yaitu bagaimana kita menghadapi suami yang kerjanya jauh dari kita, jauh di sekeliling kita. Nah, karena di sini dijelaskan bahwasanya pernikahan antara Aminah dengan Abdullah itu dilaksanakan selama 3 hari 3 malam ya. Setelah 10 hari dari usia pernikahannya, Abdullah pun pergi meninggalkan Aminah bersama kafilah-kafilah dagang ke negeri Syam. Dan itu jangka waktunya itu tidak sebentar, melainkan selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu berlangsung, pulanglah kafilah-kafilah tersebut ke negeri Arab. Kemudian Aminah memperhatikan bahwa tidak ada suaminya di tengah-tengah kafilah tersebut. Kok suami saya tidak ada di sini begitu. Kemudian beliau menanyakan ke mertuanya atau ke Abdul Muthalib, "Pa, Bah, ya, kenapa kok suami saya nggak ada di sini?" Begitulah kira-kira bahasanya. Kemudian diinformasikan bahwasanya di tengah perjalanan Abdullah sakit, kemudian ditinggal di Yastrib dan kemudian meninggal di sana. Di sini saya menemukan sebuah kisah menarik. Sebenarnya ada banyak kisah menarik yang dapat kita jumpai dari buku ini, namun yang berkesan menurut saya itu satu, yaitu kisah tentang Abdullah. Nah, Abdullah ini kan putra dari Abdul Muthalib, yang dimana Abdul Muthalib pernah bernazar kalau Abdul Muthalib punya 10 anak, maka 1 anaknya akan dikorbankan. Dan sistem penentuannya itu dengan cara diundi. Jadi anaknya yang 10 itu diundi, kemudian yang keluar itu adalah nama Abdullah. Sedangkan Abdul Muthalib waktu itu tidak rela kalau Abdullah yang akan dikorbankan. Nah, kemudian pengundiannya itu dilakukan selama beberapa kali, namun tetap saja nama yang keluar itu adalah Abdullah. Nah, karena tidak rela, Abdul Muthalib pergi berkonsultasi ke negeri Khaybar untuk minta fatwa bagaimana begitu. Kemudian keputusannya bahwasanya Abdullah tidak jadi disembelih, akan tetapi diganti dengan membayar diat sebanyak 100 unta. Oke, sampai sini review kita pada hari ini.
Kalau teman-teman punya saran buku yang akan direview, silakan di komentar bisa. Dan jangan lupa tonton channel Lingkar Ngaji Lesehan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana orang, kalau kita sebutkan dulu ya kan, bagaimana orang jatuh cinta pada umumnya itu mungkin saat ini dirasakan oleh Sayyidah Khadijah, tapi dengan rasa yang tidak seperti dirasakan oleh orang secara umum ya. Rasanya lebih dari itu. Nah, begitu.